Hei fansnya Fuji, nggak semua hal itu tentang Fuji ya. Nih ya, masa nih, gue sama bini gue kan punya podcast. Terus kita lagi ngomongin orang yang suka flexing. Terus kita bilang, misalnya ada orang punya rumah 100M, umurnya masih 20-an. Kan orang-orang jadi mikir ya, ini duitnya dari mana? Soalnya mereka kerja empot-empotan, duitnya nggak nyampe segitu gitu. Terus klipnya bini gue dijadiin berita, Debbie Sagita nyindir Fuji, katanya duit haram. Gak semua hal itu tentang Fuji. Ngapain kita nyindir Fuji? Coba lu fans tuh jangan insecure gitu. Kita nggak bakal nyindir, dia nggak ada masalah sama kita, nggak bakal kita sindir. Ini jangan-jangan nih Fuji nih ada hate dibenci-benci nih gara-gara lu semua, atau nggak? Yang ada case juga nih. Wah. Aku lihat di Apa nih, sosial media. Case mungkin kamu nggak tahu ya. Jadi ada satu TikToker atau pokoknya selebgram gitulah. Dia ngepost banget, mungkin kalian tahu, rumahnya tuh gede banget, mewah banget, ada lift, pokoknya mewahnya berlebihan. Ada lift mewah banget deh pokoknya. Berapa ya, 150 apa berapa, pokoknya aku lupa harganya. Pokoknya mahal banget. Ternyata ada info sasnya, ternyata itu dia rumah nyewa. Karena rumah itu dipakai untuk kayak film apa sinetron gitu. Persis rumahnya dia. Jadi dia sas kalau rumahnya dia yang dia bikinin konten ini adalah rumah sewaan. Tapi agak sas sih, ini orang tuh umurnya masih belia banget lah, masih kayak remaja, belum dewasa. Terus tiba-tiba bisa beli rumah yang ratusan M, puluhan M gitu kan, kayak kalau orang normal kayak lu cari duitnya di mana? Apakah mengeruk tambang uang di Sulawesi yang kita belum temukan, kita semua belum tahu, karena ada sas. Bisa gitu jadi, kan. bisa jadi. Tapi aku sebelum tahu ada info dia kayak sas nipu gitu, aku masih kayak ih keren banget ya, Masya Allah, tabarakallah, semoga gue juga bisa gitu beli rumah. Tapi ternyata agak nipu ya sasnya, tapi aku nggak tahu kepastiannya ya. Tapi siapa tahu si orang itu emang rumahnya dia beneran dan dia sewain buat film. Mungkin gue belain lu, ingat lu, gue belain lu. Betul, nggak ada yang tahu. Ini kayak kepastiannya belum ada, cuman tapi agak sas sih cuy. Siapa tahu itu rumah emak bapaknya. Umurnya yang misalnya mungkin juga. Mungkin. Tapi agak sas nggak sih, kayak orang umur misalnya taruh umurnya 22 tahun atau 25 gitu, udah bisa beli rumah 100M atau puluhan M gitu, kayak itu kerja apa ya? Maksudnya gue juga bekerja di sosial media, tapi kayak gue syuting tiap hari sampai tipes-tipes gitu, kok nggak bisa gue? Kayak nggak begitu boros juga, mobil gue biasa aja, rumah juga masih ngontrak, kok gue nggak bisa, kan agak sas gitu loh. Duitnya dari mana? Apakah itu uang halal atau uang haram atau uang kebohongan gitu, nggak tahu. Itu lagi flexing, jadi buruknya untuk diri sendiri adalah orang-orang lain jadi curiga sama lu. Iya bener. Dari mana lu mendapatkan uang itu? Apakah kamu ngepet? Sampai sekarang tuh orang masih nanya loh. Banyak yang nanya ke aku, kerjanya apa sih gitu. Lah gue juga bingung. Let me do that. Pasangan suami istri Debbie Sagita dan Marco Ivanos tengah disorot atas podcast yang membicarakan kekayaan influencer. Debbie Sagita heran melihat influencer berusia 20-an tahun yang bisa membeli rumah seharga puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Padahal Debbie Sagita yang juga mencari pundi-pundi rupiah di media sosial masih belum bisa membeli rumah. Marco Ivanos pun merasa pendapat Debbie Sagita bisa dimaklumi lantaran para influencer suka pamer kekayaan. Pembicaraan Debbie Sagita dan Marco Ivanos itu lantas dinilai menyindir Fuji yang sanggup membeli rumah 13 miliar rupiah secara cash di usia 20 tahun. Yuk ketahui lebih jauh tentang mereka dengan menyimak profil Debbie Sagita dan Marco Ivanos berikut ini. Debbie Sagita merupakan model dan aktris kelahiran Jambi, tanggal 16 Desember tahun 1996. Putri Pariwisata Indonesia 2013 Provinsi Jambi, bisa dibilang sebagai awal mula karir Debbie Sagita di dunia hiburan tanah air. Setelah jadi model di beberapa iklan, Debbie Sagita terjun ke dunia akting melalui FTV. Puluhan judul FTV telah dibintangi Debbie Sagita hingga 2021. Debbie Sagita juga membintangi sinetron High School Love Story, 2015 Popcorn, 2016 dan Hidayah Cinta, 2024. Sedangkan film layar lebar yang dibintanginya ada dua, yaitu Magic Hour, 2015 dan Modus, 2016.
Saat ini Debbie Sagita dikenal sebagai selebgram dengan 618.000 followers Instagram pada Mei tahun 2025. Poskode merupakan podcastnya bersama sang suami, Marco Ivanos, yang tayang setiap hari Minggu pukul 5 sore di channel YouTube Debbie dan Marco. Debbie Sagita dan Marco Ivanos baru resmi menikah pada tanggal 8 Juni tahun 2024. Sementara Marco Ivanos yang punya 408.000 followers Instagram memperkenalkan diri sebagai pengusaha. Marco Ivanos mengelola brand fashion lolelole.id, tetapi penjualannya sudah tidak aktif sejak 8 bulan terakhir. Marco Ivanos juga berjualan siomay dan gyoza sehat dengan kalori di bawah 200 yang baru bisa dikirim ke kota-kota di Pulau Jawa. Sayangnya e-commerce yang menjajakan siomay dan gyoza sehat dengan nama @tim.bosangendut tersebut sudah tidak aktif 2 bulan ini. Bisnis Marco Ivanos yang masih aktif adalah Bucin Nyemil, diklaim sebagai snack dengan rasa sultan dan harga anak kosan. Selain online, Bucin Nyemil dapat dibeli offline di kedai kopi UNCLEBREW cabang Tebet, Bekasi, dan Bandung, serta di Bilis, Jogja. Marco Ivanos selama ini lebih dikenal sebagai sepupu penyanyi Raisa. Namun Marco Ivanos ternyata juga putra dari aktor laga Fendi Pradana yang berperan sebagai Brahma Kumbara di film Saur Sepuh. Fendi Pradana berperan pula sebagai Panji Tengkorak 1996, dan Datuk Putra Kumbang di 7 Manusia Harimau, 2014. Adik Marco Ivanos adalah Mario Caesar, seorang kreator digital yang dikenal dengan konten menirukan seseorang atau impersonate. Maka pria kelahiran 1993 tersebut merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Fendi Pradana dan almarhumah Irma Kirana Rahmawati. Hubungan Marco Ivanos dengan Raisa adalah sepupu dari pihak sang ibunda. Salah satu pencarian nama Marco Ivanos paling banyak di TikTok ialah mengungkap alasan putusnya Marco Ivanos dengan Jasmine Nadiko. Marco Ivanos diketahui sudah melamar Jasmine Nadiko pada 2020 setelah pacaran 2 tahun. Namun di tahun yang sama, mereka putus. Marco Ivanos kemudian menjalin hubungan dengan Debbie Sagita, melamarnya pada Oktober tahun 2023, dan menikah di bulan Juni tahun 2024. Fakta menarik lainnya, Marco Ivanos pernah menulis buku berjudul Super Not Inspiring Book, yang terbit pada 2015. Itu dia profil Debbie Sagita dan Marco Ivanos yang dituding sindir Fuji. Bagaimana pendapatmu?